insya-Allah laut kita faham. Kemudian at-tahuru itu air yang substansinya suci. Jadi dia memang air laut ni suci. Tahurun itu artinya suci. Kemudian al-hilu halal, lawan daripada haram. Nah, bagaimana pemahaman daripada hadis ini? Yang pertama, kalau pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Al-Maliki, bahawa seluruh jenis hewan laut halal. Seluruh jenis hewan laut halal dan airnya halal. Imam Asy-Syafi'i dan Al-Maliki merujuk pada ayat Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 96 dan sabda Rasulullah di atas. Laut itu suci airnya dan mensucikan, dan juga bangkainya halal. Namun Abu Hanifah mengharamkan hewan-hewan yang diharamkan yang sejenis dengan hewan daratan. Jadi seperti itu. Okey, ada yang ingin bertanya tentang air laut? Kita lanjut? Okey, kita lanjut. Kemudian hadis yang kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ma'a tahuru la yunajjisuhu syai'un." Akhrajahu as-salasah. Ini dikeluarkan oleh 3 ulama. Nah, saya tidak akan jelaskan dulu arba'ah, as-salasah, paling sahih Muslim. Diterima aja dulu. Nanti insya-Allah ke depan kita akan buat sesi khusus tentang ilmu mastalihul hadis, ilmu tentang memahamkan hadis, ilmu hadisnya. Ini kita lebih penting kepada amaliyahnya. Okey, ini artinya sesungguhnya hakikat air adalah suci dan mensucikan. Sesungguhnya hakikat air itu hakikatnya dia suci dan juga dia mensucikan. Nah, tak ada sesuatu yang menajiskannya. Jadi air itu pada hakikatnya dia semua suci. Jika dia najis berarti dia ada kontaminasi, ada masuk sesuatu benda najis, dia bernajis. Pada hakikatnya air itu suci, semua air. InsyaAllah bisa dipahami ya. Ya, kita lanjut. Nanti akan bersambung pelan-pelan. Nah, kemudian dari Abu Hurairah juga bersabda, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya kecuali oleh sesuatu yang dapat merubah bau atau warna atau rasanya. Nah, jadi kalau kita dapat air, dia baru najis. Kalau masuk najis sudah berubah bau, rasa dan warna. Maksud air ini najis adalah air ini tidak bisa lagi untuk bersuci, tapi bisa dipakai untuk menyiram tanaman dan lain-lain. Ini kita bicara air suci dan mensucikan. Airnya yang suci dapat mensucikan, artinya dapat mensucikan, dapat kita pakai untuk wudu, dapat kita pakai untuk mandi dan lain-lain. Okey, kita lanjut selanjutnya ya. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u qullataini." Jika ada air 2 kulah, lam yahmil al-khabtha wa fi lafdhin lam yanjus. Jadi dia tidak akan bisa membawa najis. Dia akan bernajis. Nah, jadi kalau ada air 2 kulah masuk najis, najis ini tidak akan bisa mampu membuat air tersebut bernajis sampai kembali kepada yang tadi, berubah bau, rasa atau warna. Ini tetap konteks awal. Kemudian 2 kulah ini berapa? 2 kulah kalau takaran Iraq itu 2 literun namanya. Tapi dalam kita Indonesia 200 liter. Kalau ditakar dengan Indonesia airnya 200 liter, ini disebut 2 kulah. Ini syarahnya ada di dalam syarah hadis ini sendiri. Kalau Indonesia kurang lebih 200 liter. Jangan kurang, harus lebih sedikit. Nah, kalau air sudah ada 200 liter, masuk najis, najisnya tidak merubah warna dan rasa, maka air tersebut mampu menetralisir najis tersebut. Mungkin kita sering lihat ada tempat-tempat
tempat ibadah yang ada kulahnya. Kulah itu sebenarnya apa namanya? Tempat wuduk yang tidak pakai keran, yang langsung masuk. Apa? Kolam. Apa? Kalau bahasa kita nyebutnya apa? Bak ya, bak. Bak ya. Nah, baknya kalau baknya sudah 2 kulah, masuk najis yang tidak merubah bau dan warna, itu airnya suci dan mensucikan. Tapi kalau masuk najis yang besar, misalnya masuk bangkai ayam mati di dalam kulah tersebut, ini sudah ada bau, ada warna. Ini bisa kita fahamkan ya? Okey. Kita lanjut. Atau ada pertanyaan? Karena tadi jenis air, salah satunya air laut sudah masuk, kemudian air, hakikat air, kemudian perkara najis. Mungkin umumnya sudah bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut dengan hadis kelima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara mandi. Perkara mandi ini penting, apalagi yang sudah menikah. Dan juga yang masih lajang. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "La yaqtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub." Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. Jangan kita sekali-kali mandi di air yang tidak mengalir, air yang tenang, sedangkan kita junub. Misal bathtub ya, di rumah ada bathtub, ada bak. Mau mandi junub, cemplung ke situ. Nyemplungnya enggak boleh. Kita mandi langsung enggak boleh. Kalau kita dalam keadaan junub karena airnya tidak mengalir. Ini larangan. Bagaimana? Kita kita timba ya, kita ambil airnya. Nah, kalau dalam keadaan junub, bagaimana dengan di danau Ustaz? Kalau di danau itu dia ada tetap mengalir. Danau itu kan luas. Danau tidak mungkin tidak mengalir. Dia ada sumber yang mengalir. Bisa dari bawah, kemudian lebihnya ngalir ke bawah. Ini berbeda. Yang dimaksud air yang memang tidak mengalir sama sekali, tidak ada sumber keluar dan mengalir. Kita hanya mengisi. Nah, ini tidak boleh kita masuk mandi junub langsung ke dalam. Nah, ini mudah-mudahan kalau yang ada pernah melakukan ini tolong dihindari. Ini larangan. Kemudian hadis selanjutnya, Rasulullah SAW naha Rasulullah SAW antagtasilal mar'atu bifadlir rijal atau ar-rajulu bifadlil mar'ah. Jadi Rasulullah SAW ini hadisnya riwayat daripada Abu Dawud Nasa'i, sanadnya sangat benar. Kita dilarang mandi setelah perempuan dalam satu tempat. Kita dilarang mandi setelah perempuan, tempat air yang sisa air mandi ya. Tapi kita ataupun perempuan setelah kita dalam keadaan mandi junub, tapi boleh kita menyiduk ya, seperti tadi. Jadi kalau ada air, perempuan mandi di dalam itu mandi, kemudian dia masuk mandi ya, itu kan sisa air, ada sisa air perempuan mandi. Nah, kita datang mau mandi junub, itu tidak boleh. Tapi air yang orang mandi pertama, perempuan mandi itu menyiduknya, dia tidak masuk ke dalam air tersebut, dia ciduk. Nah, itu seperti itu aturan Rasulullah. Jadi sama-sama mengambil airnya, tidak masuk. Habis masuk perempuan, kita mandi di situ. Jadi kembali kepada hadis tadi di atas, mandi di dalam air yang diam itu kalau junub tidak boleh, air tidak mengalir. Nah, kalau mandi biasa masuk nyemplung. Nah, orang ada perempuan mandi masuk nyemplung, masuk orang yang mau mandi junub dengan sisa air perempuan ini mandi, meskipun airnya suci dan mensucikan, ini tidak boleh. Bisa dipahami? Ataupun laki-laki begitu juga. Sisa air perempuan mandi tidak boleh dipakai untuk mandi laki-laki, dan sisa mandi air perempuan tidak bisa dipakai untuk mandi laki-laki, itu tidak bisa untuk perempuan. Sebaliknya, bisa dipahami ya? Karena kita di rumah nih sama-sama dengan istri mandi bergantian, walaupun
tangannya saling beradu. Saya ada air dalam tong, kita ambil, kita ciduk. Rasulullah pernah mandi dengan Aisyah seperti itu. Rasulullah ambil satu, Aisyah ambil satu, Rasulullah ambil satu, Aisyah ambil satu. Itu boleh, saling menyiduk boleh, ya. Kemudian kita lanjut dengan hadis yang ketujuh. Kadang-kadang kalau hadisnya panjang, saya tidak baca matanya, saya baca langsung artinya. Mudah-mudahan untuk mempercepat kita memahamkan, mengamalkan sunnah-sunnah yang ada, ya. Okey, kita lihat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dari air sisa Maimunah radhiyallahu anha. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Menurut para pengarang kitab sunnah, sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dalam satu tempat air, lalu Nabi datang hendak mandi dengan air itu, maka berkatalah istrinya, sesungguhnya aku sedang junub. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tidak menjadi junub. Jadi istri-istri Rasulullah mandi dengan cidukan. Setelah mereka mandi, Rasulullah masuk. Nah, mereka berkata, kami tadi mandi junub. Kami tadi mandi junub. Mana Rasulullah? Kata Rasulullah, airnya tidak menjadi junub dengan sebab kalian mandi junub. Intinya, air kembali pada hukum dasar. Dia selama kita air diam tidak masuk ke dalam air mandi dalam keadaan junub, air ini boleh dipakai oleh orang selanjutnya untuk bersuci. Meskipun orang yang mandinya mandi junub. Orangnya mandi junub, ambil air, dia ciduk, mandi. Nah, istri-istri Rasulullah seperti itu. Pernah bertanya kepada Rasulullah, engkau hendak mandi atau bersuci, sementara tadi kami selesai mandi junub dari tempat air ini. Itu kembali pada hadis menciduk. Kalau airnya tidak mengalir, sama-sama menciduk, ya. InsyaAllah clear, ya. Okey, kita lanjut. Ini hadis ke-8 sama sambungannya, juga hadis Maimunah. Kemudian hadis ke-9, masalah menyamak sesuatu yang dijilat anjing atau terkena najis besar. Kalau terkena najis besar, bagaimana cara kita membersihkannya? Nah, ini ada hadisnya oleh Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-qalb. Sucikanlah bejana kalian jika dijilati anjing ke dalamnya. Sambungannya bagaimana teknisnya? Antaghtasilahu sab'a marrat biturab. Kita cuci 7 kali dengan air tanah. Akhrajahu Muslim wa fi lafdhin lahu falyurikhu. Kemudian juga di Tirmizi ada akhrajahunna au aulahunna. Jadi begini, kita sucikan 7 kali dengan air. Salah satunya dengan air tanah. Ihdahuma biturab. Salah satunya dengan air tanah. Saya paham, ya? Atau aulahunna dalam riwayat Tirmizi, di awalnya. Jadi kita aduk dulu air tanah, kita ambil tanah, kita bersihkan dulu atasnya, kita khawatir ada benda-benda kotor di atasnya. Ambil air tanah yang suci, aduk dengan air yang suci yang dah mensucikan, aduk sehingga jadi air tanah. Ambil air tanah tersebut, siram, cucikan ke bejana tersebut. Berapa jumlah tanah, berapa jumlah air disesuaikan dengan besarnya bejana, ya, ataupun besarnya benda yang akan kita samak. Nah, setelah kita sucikan dengan 1 kali tanah, kita isyarahkan mensucikan dengan air yang suci, air biasa 6 kali. Jadi dia 7 kali, salah satunya dengan tanah. Pastinya kita akan mulai dengan aulahunna biturab. Awalnya dengan tanah. Jadi kita aduk dulu tanahnya, siram dulu dengan air tanah merata, ya, harus merata. Kemudian baru sucikan dengan air bersih 7 kali, diisyarahkan. 1 seperti kita wuduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Ini cara menyamak bejana yang dijilat anjing.
Bejana yang dijilat anjing, ataupun ada piring kita jatuh di tanah jilat anjing, ada tempat-tempatnya. Ini begini cara proses menyamaknya. Kenapa dengan tanah? Wallahu alam. Ini sudah fitrah namanya. Ini sudah syar'i, sudah syariat. Seperti itu tata caranya. Okey, kita lanjut ya. Jadi dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda perihal kencing. Ini perkara kencing. Bahawa kucing itu tidaklah perkara kucing, bukan kencing, maaf ya. Al-kittu, maaf, perkara kucing. Kucing bagaimana ya? Kucing itu tidaklah najis. Ia adalah termasuk hewan yang berkeliaran di sekitar kita. Jadi kucing, ada kucing menjilat dari anjing ya. Ini ada kucing jilatin benda-benda di rumah, dia keliling-keliling kita. Kucing tidak najis. Jadi jangan khawatir, kucing tidak najis. Ini kita malah kucing ada yang kita memang berfikir ini adalah hewan kesayangan Rasulullah. Dan Abu Hurairah, kita sering dengar Abu Hurairah ketika saya baca hadis. Ini Abu Hurairah ini gelar untuk seorang ulama hadis, sahabat Rasulullah, karena beliau kemana-mana ada kucing. Abu Hurairah ini gelar untuk bapaknya anak kucing. Jadi ceritanya beliau terjadi gelar seperti itu. Itu di jubah beliau. Beliau kemana-mana ada anak kucing masuk di jubah beliau. Enggak satu, kadang 3, 4 ekor. Satu hari ketika beliau jalan, anak kucing tersebut keluar dari lengan jubahnya di depan Rasulullah. Maka dipanggillah beliau dengan Abu Hurairah. Ini perawi hadis yang sering kita dengar hadisnya. Nabi Hurairah. Ini gelar yang diberikan oleh Rasulullah untuk beliau karena terlalu banyaknya anak kucing di jubah-jubah beliau. Hurairah ini artinya anak kucing. Okey. Kita lanjut dengan hadis ke-12. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan bagi kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Ini dah perkara najis dan perkara yang tidak najis, benda-bendanya, binatang-binatang yang tadi awal anjing, kemudian kucing. Ini masuk kepada 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah. Jadi kita ada 2 jenis bangkai halal dan 2 jenis darah halal. Yang pertama adalah bangkai daripada belalang dan ikan. Yang kedua dari darah adalah 2 macam darah, hati dan jantung. Jadi hati dan jantung itu kan dari darah. Itu halal. Maksudnya hewan yang halal ya. Bukan dari bangkai, bukan dari hati dan jantung hewan yang haram. Hewan halal ada darah di dalam tubuhnya, yaitu darah itu hati dan jantung. Ya memang sekarang secara penelitian jantung dan hati terbentuk dari darah. Nah, dalam agama tetap disebut ini darah, 2 jenis darah, meskipun kita sebut namanya hati dan jantung. Nah, kemudian bangkai ikan dan belalang. Kita nemu ikan di sungai mati, itu halal, tak perlu sembelih. Ini bendanya tidak najis, tidak haram. Cuma kalau sudah bau kita takut ada bakteri. Nah, namun kalau kita pintar ngolah ikan, ada bau kita ambil kita olah boleh. Berbeda dengan bangkai binatang buruan. Misalnya kita berburu, kemudian kita menembak dia, tidak dapat, kemudian kita kejar cari, dapat esoknya. Selama belum bau, karena sudah kena buruan, kita dengan memburu membaca nama Allah, selama belum bau, dia boleh dimakan. Tapi kalau sudah bau, tidak boleh lagi. Berbeda dengan bangkai ikan dan bangkai belalang. Dapat di sungai, lihat, misalnya ada kita 1 hari atau 2 hari, itu masih boleh dimakan bangkainya. Itu perbedaannya hewan yang hewan yang halal bangkainya dengan hewan yang tidak halal bangkainya. Okey ya. Ini sudah 19.44, kita 1 hadis lagi, nanti masuk ke hadis tentang solat. Saya 1 lagi. Hadis ke-13. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'at
الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. Jadi ini perkara lalat. Nah, ini apalagi musim hujan. Kalau di kampung-kampung musim panen ayam potong atau musim-musim lalatnya memang sedang mortalitasnya lebih. Kadang kita banyak kemubaziran. Masuk makanan cair kita buang. Kalau masuk makanan padat kadang lalatnya kita buang. Nah, perkara lalat kata Rasulullah, kalau ada lalat masuk ke dalam minuman kalian, maka aduklah lalatnya, aduk lalatnya. Kemudian buang lalatnya, minumlah. Kenapa? Karena salah satu daripada sayap lalat membawa racun, salah satu membawa obat. Dan ditambahkan oleh Abu Dawud, biasanya lalat tersebut yang dia cemplungkan ketika dia jatuh ke dalam air, sayap yang beracun. Jadi dia kalau jatuh ke air, sayap obat tu dia selamatin. Dia sebelahnya saja yang dia masuk ke air. Yang obat dia usahakan untuk diselamatkan. Jadi kalau ada lalat masuk, nyemplung, kita ragu ni, tak tahu mana sayap obat, mana sayap racun. Oleh Rasulullah, perkara lalat. Jadi lalat maksudnya apa? Ini kitab Taharah tentang bersih. Lalat tidak najis. Tapi kita tidak boleh makan karena dia termasuk kepada hewan rayap, hewan-hewan kecil ya. Nah, dia masuk ke dalam, aduk lalatnya. Buang lalatnya, minum. Jijik ya? Perasaan jijik ya? Inilah yang sering di media sosial. Hadis inilah yang sering ribut di media sosial. Kalau perang itu dengan sekarang ada Muslim Cyber Army misalnya ya. Saya juga tidak tahu ini istilah muncul juga setelah banyaknya orang-orang non-Muslim yang menyerang kita Islam secara berita-berita palsu. Nah, jadi ini kata mereka, ini orang Islam. Apa kalian orang Islam minum jus lalat? Ini sering dipolitisir oleh kaum-kaum non-Muslim. Tapi itulah hadis Rasulullah. Terus kalau jijik bagaimana? Ya, kalau jijik apa boleh buat? Daripada kita masuk ke perkara makruh, bahkan bisa berubah ke perkara haram, ya sudah, dibuang boleh. Tapi ya ada solusi yang ingin saya sampaikan. Kalau masuk minuman kita, ada solusi. Nah, yang lebih unik daripada hadis ini adalah masa itu belum ada laboratorium, masa itu belum ada mikroskop. Tapi Rasulullah sudah tahu lalat itu ada racun, ada obat. Baru ditemukan abad 21 setengah. Abad 21 penelitian hampir masuk 22. Baru ditemukan ternyata benar lalat ini bawa racun dan obat. Nah, okey. Kita stop hadis tentang bersuci, tapi boleh bertanya apa saja perkara bersuci. Saya buka saja. Boleh kita bertanya sekarang. Kita usahakan 5 minit lah untuk pertanyaan tentang bab bersuci. Karena kalau kita bahas banyak perkaranya. Umumnya sudah ke masjid mesti ada permasalahan-permasalahan yang ada hari-hari tentang bersuci. Silakan bertanya. Ini apalagi yang pengantin baru, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya tentang jadi adakah batasan atau ya, dari yang saya tanyakan, apakah ada batasan jumlah air yang boleh digunakan untuk mandi tersebut, ataukah hanya seluruh badan basah, atau ada jumlah-jumlah tertentu yang harus dipenuhi? Okey. Saya jawab langsung ya. Pertanyaannya, bagaimana teknis mandi junub? Saya jawab teknis saja langsung, nanti bisa dipahami. Teknis mandi junub yang pertama, kita air suci. Jumlah air berapapun.
Kalau jumlah airnya banyak di sungai, kita tetap menggunakan teknis mandi. Apakah nyemplung gitu bisa? Tidak disarankan. Nah, ini lari dari rumah kan, kita ini mudah sungai ya, lari dari rumah, nyemplung, niat mandi junub. Kurang disarankan, kurang ditertibnya. Itu tidak mengikuti dengan sunnah Rasulullah. Bagaimana kalau di rumah? Ikuti pola air tadi. Kalau 2 kulah tidak mengalir, jangan nyemplung di dalam mandi junub. Nah, bagaimana teknisnya? Berapa jumlah airnya? Jumlah airnya yang pertama teknisnya dulu. Ketika mandi junub, jangan lupa baca bismillah. Kemudian niat mandi junub. Kalau dah hafal, nanti hafal. Ya, nanti cari. Kemudian setelah niat mandi junub, tapi semua paham ya, niat mandi junub bisa ya. Nanti jadi PR saya lagi. Yang penting niat mandi hadas besar ya. Langkah hadas besar karena Allah Taala. Boleh yang hafal bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Nah, kemudian sunnah Rasulullah, kita siram dulu kepala 3 kali. Ya, 3 kali. Kalau yang perempuan rambutnya panjang juga 3 kali di satu ya. Kemudian siram badan kanan 3 kali. Ya. Tapi ingat sebelumnya wuduk dulu. Pertama baca bismillah, kemudian niat wuduk baru niat mandi, wajib mandi. Ini sunnah Rasulullah. Baru siram kepala 3 kali, siram badan sebelah kanan. Badan sebelah kanan dalam ulama dari bawah kepala, tangan sampai semuanya ke bawah pinggang. Ini ginjal nih ya. Ini dah kaki kalau di bawahnya. Kemudian 3 kali kaki kanan. Jadi sebelah kanan dulu. 1, 2, 3. Okey, saya praktek saja ya. Yang pertama kita baca bismillah. Tadi saya ulang. Kemudian niat wuduk sempurna seperti wuduk solat. Kemudian mandi, niat mandi junub untuk menghilangkan hadas besar. Mulai dengan kepala 3 kali. Nah, kemudian badan sebelah kanan 3 kali. 3 kali. Usahakan 3 kali ini basah semua. Kemudian kaki kanan, kaki yang kanan cuci semua sampai ujung kaki. Baru badan kiri. Nah, kenapa tak kepala kiri? Nah, kepala sudah dari awal. Nah, badan kiri semua, tangan semua, baru kaki kiri. Nah, kemudian baru mandi terserah kita. Mandi untuk keseluruhan. Mandi. Intinya itu teknis mandi junub. Bisa ya dipahami? Okey, jumlah air tak terbatas. Yang penting basah seluruh badan meskipun selai rambut. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana setelah mandi junub kita kalau musalla wuduk lagi enggak? Kalau wuduknya batal, tadi ada wuduk, kita ikut teknis ni sesuai sunnah Rasulullah. Selama wuduk tidak batal, tak perlu wuduk lagi. Tapi kalau sudah wuduk batal, ya kita wuduk lagi. Bagaimana batal wuduk? Tergantung mau fikih masing-masing. Ada yang mengatakan nanti dari mandi kita tersentuh dengan kemaluan. Kalau mau pakai itu batal, ya berarti batal. Kalau dia tak pakai itu batal, berarti tak batal. Perkaranya jangan kita ribut di masalah itu. Intinya fikihnya siapa mau pakai, ya silakan. Macam kita sekarang tak saatnya lagi ribut perkara furiyah. Kuno tak kuno, apa lagi 20 enggak 20 enggak perkara lagi. Ada yang kuno, ada yang enggak kuno. Yang paling benar yang mana, Ustaz? Yang paling benar yang kuno atau yang tidak kuno? Yang salah yang mana? Yang membenarkan salah satu atau menyalahkan salah satu, itu salah. Selesai sudah. Kita enggak bahas itu lagi. Mudah-mudahan kita tidak saling menyalahkan lagi. Intinya kita itulah belajar ilmu. Ada lain? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa mandi dia sudah sorry, itu gimana hukumnya itu? Iya. Ini ada pertanyaan menarik. Kita berhubungan suami istri, kemudian kita keluar lupa mandi, ketiduran lupa mandi. Pertanyaannya, lupa ini ada sebab. Kalau menurut saya, lupa yang pertama tak punya paham agama. Kurang kita serius terhadap pengamalan agama. Yang kedua,
lupa tersebut karena kita solatnya mungkin juga sering lupa. Yang ketiga, kita lupa dengan istri atau lupa dengan suami. Kenapa? Karena kita berhubungan suami istri ada dua partner. Saya tidak mau jawab perkara lupanya. Yang kita teknis dulu ya, kita bina ini dulu ya. Ketika bangun, ya istri ingatkan, suami juga ingatkan istri. Ini kalau ada istri, ada suami. Bagaimana dengan laki-laki yang tidak punya istri atau suami? Misalnya malam mimpi ihtilam, ya, lupa. Nah, okey. Mudah-mudahan jangan lupa. Tapi kita kembali ke lupa. Saat ingat mandi. Saat ingat langsung mandi. Tapi kau dah solat. Ya? Udah kemana-mana dia nggak dosa dia. Oh, sambungannya itu maksudnya ya. Pernah satu hari Abu Hurairah keluar ya, dipanggil oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Abu Hurairah, sini. Keluarlah Abu Hurairah ikut dengan Rasulullah. Rasulullah ngomong terus dari jalan. Wahai Abu Hurairah, bla 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 bla. Abu Hurairah lagi jalan teringat. Saya dulu belum mandi. Lari tanpa sepengetahuan Rasulullah. Beliau lari ke rumah. Begitu Rasulullah lihat, mana Abu Hurairah? Balik rambutnya ada basah. Tanya sama Rasulullah, kenapa kamu demam menghilang? Ini rambutnya basah nih. Begini ya Rasulullah, saya tadi junub. Saya ingat lagi jalan dengan Rasulullah. Saya ingat saya lari kabur pelan-pelan mau mandi. Ini kemudian jawab Rasulullah, orang Islam itu tidak bernajis. Istinbat hukumnya, kalau kita junub tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita mau keluar jalan, tidak apa-apa. Istinbatnya seperti itu. Dan pendapat terkuat termasuk ya Imam Syafi'i itu mengatakan kalau kita junub tidak apa-apa jalan. Tapi ada di masyarakat yang berkembang, kalau junub nggak boleh pijak bumi, pakai sayap lah lidah. Ini pendapat yang terlalu dibesar-besarkan ya. Terus kalau tidak boleh pijak bumi, ada orang kampung dulu di Aceh, ulama sumurnya di luar rumah. Ya ulama itu yang mengajarkan junub, dia jalan untuk mandi ke sumurnya. Alasannya ada lagi. Ini kan untuk bersuci tak apa-apa. Ini benar-benar kita paham ya. Orang Islam itu suci. Ini kuat hadisnya. Meskipun junub. Bahkan air mani, itu tidak bernajis. Dalam riwayat Rasulullah, ketika hendak salat, dia ambil sarung, pakai, kemudian dia bilang dia lihat ada bekas air mani. Rasulullah tahu ini air mani karena wahyu ya. Kalau kita hati-hati bisa jadi bercampur dengan madi najis. Yang air bening saat terangsang itu bening dia, bening. Bentuknya bening, licin. Pelumas itu, pelumasnya. Itu najis, itu madi. Kalau mani tahu ya, masing-masing kalau lagi pasti tahu lah. Nah, ada yang sudah mengering di kain. Rasulullah kerok saja, dia kerok maninya, dia pakai buat salat. Jadi mani tidak najis, yang najis mati. Saya ada hal lain? Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan ini Ustaz, misalkan air yang signifikan itu kan, apakah air yang butek maksudnya sungai yang mengalir? Ya. Warnanya kan Sudah berubah. Ya. yang berbau Ustaz, yang bercampur dengan favorit. Oke. Menarik. Pertama, air yang butek. Air misalnya kita banjir macam hari ini, kita di hujan lebat di atas banjir, airnya pekat coklat. Nah, yang kedua bagaimana dengan air campuran kaporit yang sudah berbau? Oke, kita pahami ulang ya. Air pada dasarnya suci. Kapan dia najis? Kalau masuk benda najis. Jika masuk benda najis dalam air 2 kulah tapi tidak merubah bau, warna dan rasa,
maka air tersebut tidak bernajis. Tapi air butek itu adalah dari tanah, tanah tidak najis. Kaporit pendapat ulama tidak najis. Saya dipahami ya? Dia dari bau benda yang tidak najis. Tanah yang hanyut di dalam sungai, banjir, itu tanah dari tidak najis. Yang dimaksud dengan bau tadi adalah bau najis itu sendiri. Misal kita cemplung tikus ke dalam air 2 kulah, kita akan tahu bangkai tikus baunya macam mana. Tiba-tiba nyemplung tikus ke dalam air yang 2 kulah, tak mungkin kalau sebesar tikus tak bau. Bahkan kalau 2 hari sudah tak sanggup lihat lagi, berminyak di atasnya. Nah, aroma tikus bangkai inilah yang dikatakan merujuk kepada warna dan rasa daripada bangkai itu. Tapi kalau air sungai, banjir, dia sumbernya dari gunung, dia itu air tanah yang dia bawa. Bahkan dia panjang, besar, lebar ya. Nah, ini tidak bernajis karena dia tanah itu suci, benda-bendanya di bawah suci. Kecuali bagaimana lewat lagi, kita kadang kan musim banjir, tiba-tiba lewat bangkai sapi. Saat bangkai itu lewat, kita tunggu dulu. Nampak bangkai sapi di atas, kita tunggu dulu. Musim banjir, tunggu dulu. Meskipun tidak banjir, misalnya air bening ini ya, ada bangkai anjing di sana. Orang yang di bawahnya ini jangan wudhu di bawahnya, jangan bersuci di bawah bangkai. Bangkainya hanyutkan dulu. Air di atas bangkai ini sudah suci lagi. Itu kelebihan air mengalir. Okey, ada lain? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Umpamanya kita melakukan kegiatan, terus kita keluar rumah, terus entah gimana kita dari pokoknya niat mandi kalau cuman di saat kita keluar entah rambut kita jatuh belum basah, entah kita udah potong kuku duluan. Iya. Apakah itu enggak berpengaruh? Iya. Bagian itu kira-kira kurang ingin mandinya. Iya. Jadi memang ada pemahaman seperti ini. Setelah kita junub tu, semua anggota tubuh kita dibasuh. Saya simpel, saya anggota tubuh yang masih tinggal, anggota tubuh yang masih tinggal di badan tu, itu yang perlu dibasuh semua. Ya. Kemudian ada perkara-perkara yang memang perkara fitrah sunan. Kita orang tua misalnya, ataupun memang rambut kita sudah pada penyakitan, kemudian kadang kita lupa potong kuku. Nah, jadi saat kita mandi, rambutnya sudah copot mungkin sejak di tempat kita hubungan suami istri. Ini kan kita tidak bisa. Ini agama tidak sejauh berat itu, tidak seberat seperti itu. Nah, kemudian kalau saat kita mandi, ternyata kuku saya panjang. Kalau kita mandi air tak masuk. Ya. Jadi kita perkara-perkara seperti ini, kalau perkaranya ya mampu kita untuk menghindari itu, kalau yang tidak mungkin kita ikuti lagi. Ini seperti itu tidak masalah. Ya. Anggota tubuh kita yang sudah hilang dari tubuh selesai kita saat kita junub, itu tidak perlu disucikan lagi, dan sah-sah saja kita dengan mandi junub yang ada. Isyak, Masya Allah, ini kita belum apa-apa sudah isyak. Waktunya sangat singkat sekali, ya. Okey, kita padahi sampai di sini saja ya. Nah, untuk perkara lain mudah-mudahan Allah berikan waktu. Kalau memang ilmu itu memang terasa nikmat. Okey. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi kita pelajaran. Berdoa kita bisa mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.